Halo, Assalamualaikum. Halo, Bu Ibu, Bapak-Bapak. Halo, halo. Ini gimana? Jadi teman-teman yang waktunya presentasi hari ini tuh banyak yang belum respon. Ada yang respon tapi izin. Jadi yang baru bener-bener bisa ini baru Iin. Gimana enaknya? Mungkin kembaliin aja gimana enaknya. Kalau misalnya mau presentasi juga nggak apa-apa. Udah bertiga lumayan. Cuma nggak bisa rame gitu. Masukannya nggak bisa banyak dari teman-teman yang lain. Kalau kembalikan ke Bain aja. Ya. Atau misalnya yang lain ada ide, monggo. Jadi ada berapa orang ya kalau nggak salah ya? Sekarang itu ada Ika, terus Jihan, Unimutia, Isti, Dayat, Hakim, sama Iin. Jadi sebenarnya banyak 7 orang. Tapi semua yang respon baru 3, yang 2 izin, yang satu Iin bisa, yang lain nggak ada, belum ada respon kayak gitu. Kayaknya pada sibuk dan tadi si Jihan kan katanya belum selesai kayak gitu kan. Mungkin mungkin dia ini itu. Gimana enaknya nih? Iin gimana? Atau mau presentasi sekarang aja sendiri? Kami siap untuk mendengarkan dengan setia. Iin denger nggak tadi? Iin belum nyala mic-nya, dinyalain dulu. Ini baru dengar Mbak, dari tadi Mbak ngomong tuh nggak keluar suaranya tuh. Oh alah.
Enggak, tadi udah tak atur ulang terus baru bisa dengar. Heeh. Jadi gituin. Apa Mbak? Gitu apa Mbak? Jadi ini tuh yang giliran presentasi itu 7 orang. Sebenarnya banyak dari yang kemarin-kemarin. Kemarin tuh cuma 5 Hmm, aja kan. Nah ini tuh hmm, orang. Tapi yang hmm. respon sebenarnya 4 orang. Dan yang 2 izin, yang satu kamu bisa, yang satu lagi nggak bisa kayaknya. Sendirian Nah, dong aku. iya makanya. Iin mau presentasi sekarang aja. Ini kan ada 3 Presentasinya orang. tuh gimana Mbak? Aku nggak nyiapin PPT nggak kan? Enggak sih, ini kan ada di atas itu ada apa? Ada tombol present screen itu kan? Itu tuh bisa Anak aku buat. ini pakai HP Mbak. Aku Oh gitu. belum. Mbak apa pakai laptop? Oh nggak bisa pakai HP juga kok. Nanti kalau nggak bisa bisa aku bukain drive deh. Ya Mbak aja yang bukain lah. Lah, nggak apa-apa ini presentasi sendiri. Yang lain belum ada soalnya. Aku cek dulu ya, filenya itu bisa aku download ulang apa enggak. Ntar. Oke, oke, oke. Mana ya? Enggak ada ya. Di drive in. Ya aku cek drive dulu. Oke, udah aku buka nih Mbak. Ntar ya. Munculnya apa Mbak? Lah Mbak Zainya hilang. Ini aku ngomong sendirian. Mbak Zai. Kayaknya sinyalnya jelek sih Mbak Ilmi. Ini aku udah muncul belum sih? Ininya udah muncul. Apa Ya, filenya? Udah mau itu loh stop presenting atau stop presenting apa itu? Diklik. Nah, itu kan yang muncul kan layar Zoom. Ya. Nah, terus terus nampilin ininya. Tuh tadi. ini Nah, udah oke. muncul. Dibesarin tuh. Dibesarin yang wattnya. Oke, sip. Ini udah muncul ya? Udah. Oke. Terus aku langsung ngomong aja nih. In biar bisa dicubit layarnya, jadi bisa agak gedean dikit tampilannya. Oh, dimiringin. Enggak, layarnya coba dicubit itu bisa digedein. Dicubit Di zoom. layar. Ya, dicubit di zoom. Ya. Dicubit. Aku pakai mobile view biar gede. Kayak gini. Oke. Kayak gini. Ya, boleh. Oh, ini apa aja Mbak yang dibahas?
langsung intinya aja kan? Iya, ini bisa presentasi intinya mau atau boleh paragraf kayak gitu. Jadi ini membahas tentang atau per subbab gitu. Ini mau bahas tentang apa? Nah, Oke, aku mulai ya Mbak ya, biar nggak kemalaman. ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya Mbak Zai, Mas Fatur, dan teman-teman, terutama Mbak Yun yang selalu setia merecord. Jadi saya bisa belajar juga pakai YouTube. Kemarin aku dengerin. Nah, ini giliran aku terkait fintech ya buat milenial. Aku sebenarnya ini agak melenceng dari outline yang awal kemarin. Cuman ya udahlah, aku yang penting di dulu, dan mungkin ini kebanyakan ya. Ini sekitar 2.200 kata atau 8 halaman A4. Kalau A5 aku tadi tuh dicoba sekitar 14 halaman. Nanti kalau ada kritik atau dipotong-potong, nanti bilang aja Mbak, kabarin biar aku bisa memperbaiki. Nah, ini akhirnya aku kasih judul cerdas finansial di era fintech bagi milenial. Kemarin walaupun memang kalau garis besarnya itu kan yang era digital, peluang dan tantangan. Kebetulan pembahasan fintech, peluang dan tantangan itu sebenarnya banyak. Cuman aku di sini mencoba membuat istilahnya menulisnya itu terkait ya pengalaman yang ada dan fokus ke milenial, karena emang banyak kan yang memakai digital itu kan emang anak generasi milenial gitu. Jadi emang nggak bisa dipungkir, emang digitalisasi itu merambah ke semua aspek gitu, nggak pendidikan, nggak keuangan, mungkin aspek hukum, kesehatan, sebagainya. Nah, ini aku lebih ke keuangan, terutama perilaku keuangan masyarakat kita. Jadi fintech itu sebenarnya kalau di generasi awal tuh kayak ada ATM, jadi kita ngantri dan sebagainya, itu tuh termasuk fintech, karena dia fintech itu kan teknologi finansial atau teknologi keuangan. Tapi kita lebih enaknya biasa ngomongnya fintech di seminar ataupun conference atau apapun udah dikenalnya namanya fintech kayak gitu. Terus di sini aku coba ngelihat secara praktisnya aja kayak gitu. Jadi ternyata ada memang perbedaan perilaku keuangan di sini gitu. Memang ada kelebihan maupun kelemahan. Kelebihannya ya memang lebih efisien dan sebagainya, transparan kan, real time gitu. Kalau kita sekali emang misal donasi sekarang ya langsung muncul, atau misal kita nabung sekian ataupun kita pas bayar Gojek kan saat itu juga, dan itu jelas tuh nggak ada kembalian, nggak ada apa, jadi apa ya, efisien juga seperti itu. Cuman ada kelemahannya juga, karena ternyata aplikasi-aplikasi fintech ini kan dia merekam aktivitas kita, sehingga kita tuh didorong untuk konsumtif agar mereka kan terus dapat banyak istilahnya pengguna atau nasabah dan sebagainya, seperti itu. Dan memang di datanya juga ternyata kalau dulu pas awal tuh aku bacanya 50% lebih emang masyarakat kita udah pengguna internet, dan ternyata pada tahun 2018 udah meningkat, udah nyampe 64,8% kayak gitu. Dan emang perkembangannya sangat signifikan. 2014 itu baru 88 juta, sekarang udah 171,17 juta. Karena di pedesaan juga sinyalnya udah semakin baik kan. Nah, tapi kayak gimana kita sebagai milenial itu menanggapi era digital ini, terutama dengan perilaku keuangan kita. Ini mungkin agak terlalu lebar, tapi nanti nggak tahu lah nanti gimana harus ininya. Jadi yang pertama aku membahas mengenai, aku nggak jadi membahas terfokus terkait itu manajemen keuangan dan sebagainya, karena itu tataran praktis, jadi aku kira teman-teman udah melakukan itu, jadi aku langsung fokus ke mengenal fintech dan perkembangannya. Jadi mau nggak mau kita tuh harus tahu dan harus sadar bahwa memang kita tuh kayak dikontrol sih oleh company-company itu dalam penggunaan teknologi finansial ini atau fintech ini. Jadi sebenarnya pasti itu fintech. Kalau kata dari Asosiasi Fintech Indonesia, waktu itu saya ikut course-nya dari ISPE Indef, itu dikatakan bahwa ternyata intinya ada dua hal, yaitu change mindset dan digital shared economy. Pada intinya bahwa change mindset ini memang, ya saya juga dulu kan selalu bawa cash kemana-mana atau cuma ke ATM, tapi sekarang males banget bawa duit cash, jadi apa-apa Gojek apa belinya pakai GoPay, bayarnya pakai OVO dan sebagainya, karena itu lebih gampang. Apalagi kalau buru-buru ujian apa harus nyari kembalian, itu nggak perlu, karena semuanya tinggal klik kayak gitu kan. Kalau misal orang yang itu kan dalam hal payment, karena fintech ada macam-macam. Sekarang orang mau
kayak butuh uang gitu pun pembiayaan tinggal klik nanti langsung ditransfer ke ATM kita. Jadi kita ke rekening kita tinggal ambil lewat ATM. Jadi kita nggak perlu ngurus pembiayaan kayak di bank dan sebagainya. Terus yang kedua itu terkait sharing ekonomi. Sharing ekonomi itu jadi kita tuh menggunakan suatu aset tanpa memiliki. Kayak misal kita pakai Gojek, Gokar, kan kita nggak perlu beli mobil untuk menggunakan fasilitas mobil. Kita misal kalau kayak pergi ke mana-mana, kita nggak perlu punya rumah misal di puncak, karena kita bisa pakai Oyo, bisa pakai Airbnb, terus kita bisa pakai Airy Room dan sebagainya kayak gitu. Itulah yang dinamakan sharing ekonomi, digital sharing ekonominya di situ. Nah, definisi fintech juga luas ya. Kalau dari National Digital Research Center itu pada intinya adalah suatu inovasi pada sektor finansial. Jadi ini akan terus berkembang. Sekarang mungkin dengan tahun nanti setelah pandemi mungkin ada lagi inovasi sektor finansial yang baru. Terus tapi kalau secara resmi menurut BI atau Bank Indonesia yaitu intinya penggunaan teknologi dalam sistem keuangan menghasilkan produk, layanan, teknologi maupun model bisnis baru. Jadi ini adalah suatu model bisnis baru yang tadinya orang harus lewat bank dan sebagainya, kita bisa langsung pembiayaan langsung. Kita harus menggunakan berbagai dokumen untuk memperoleh kredit misalnya, kita nggak perlu itu karena kita tinggal foto invoice kita, terus kita bisa dapat uang pinjaman untuk pembiayaan modal misalnya dan sebagainya. Jadi intinya segala teknologi itu kan memudahkan orang, termasuk fintech ini tujuannya memang mempermudah kehidupan manusia. Seperti itu. Nah, dan Indonesia ini termasuk yang paling pesat pertumbuhan fintech-nya. Dan fintech ini ada berbagai jenis, banyak sekali. Di paling bawah itu nanti saya kasih gambar itu sih apa jenis-jenis fintech di secara global. Tapi itu saya bingung mau mengutarakannya, jadi saya pakai gambar aja biar bagus. Itu nanti di-cut boleh, dimasukkan atau boleh juga. Jadi ada kayak misal pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi. Jadi kita bisa juga investasi lewat fintech, manajemen risiko termasuk mengatur keuangan, dan juga pembiayaan atau pinjaman kredit. Atau kalau di dunia fintech itu lebih dikenal dengan peer-to-peer lending. Kalau misal di Indonesia ini yang paling gede memang di jenis payment dan peer-to-peer lending. Payment itu kayak GoPay, OVO, Link aja, atau mungkin Dana ya, itu kan padahal bukan punya orang Indonesia kan, tapi bagaimana mereka bisa menguasai kita pasar Indonesia, karena memang ternyata Indonesia ini pasar paling empuk untuk hal apapun dari dulu, apalagi untuk dunia digital kan, yang tanpa batas ruang dan waktu, seperti itu. Nah, yang bahaya itu ketika memang sudah mengontrol perilaku masyarakat, terutama terkait konsumtif, sehingga memang peer-to-peer lending kita sangat tinggi, entah itu peer-to-peer lending untuk modal pembiayaan usaha maupun untuk konsumtif, sehingga banyak kasus bahkan ada kayak sugar taksi bunuh diri gara-gara pinjaman online. Itu sebetulnya tidak bisa menyalahkan salah satu pihak, karena dari kita sendiri si peminjam memang harus aware kayak gitu. Namanya orang jahat mah di mana-mana ada. Jadi emang kitanya sendiri yang harus cerdas kayak gitu. Dan menyadari bahaya-bahaya yang ada di balik kemudahan-kemudahan yang disediakan. Jadi memang fintech ini secara global bahkan nilai investasinya mencapai hampir 60 miliar dolar pada tahun pertama 2018. Saya yakin 2019 naiknya pasti signifikan. Tapi nggak tahu kalau 2020 ya, karena sekarang lagi pandemik. Tapi di sini saya tidak terlalu menonjolkan bahwa dalam keadaan pandemi kayak gimana tuh nggak, ini masih secara umum. Nah, kalau data dari OJK juga menunjukkan betapa besarnya nasabah pengguna e-banking yang fintech masih tahap awal, kayak m-banking pasti teman-teman punya, internet banking dan sebagainya, karena dia meningkatnya sampai 270%. Dan frekuensi transaksinya juga meningkat. Artinya berarti lalu lintas keuangan nasional kita benar-benar naik kayak gitu. Despite of tingkat kemiskinan yang juga masih tinggi ya sebetulnya kayak gitu. Nah, terus saya yang kedua itu membahas terkait peran fintech bagi milenial. Jadi kayak di sini tuh saya pengen menonjolkan bahwa
memang kecerdasan finansial itu sangat perlu kayak gitu. Pertimbangan-pertimbangan yang kita butuhkan apa sih agar kita tetap aman menggunakan layanan digital keuangan ini kayak gitu. Kalau di sini saya milenial itu terkait definisinya terkait tahun ya. Jadi antara tahun 83 sampai 2000. Tapi memang tidak dipungkiri ada banyak perbedaan pendapat. Ini bisa tapi saya nggak terlalu mencantumkan itu sih. Pada intinya ya generasi produktif lah, usia produktif kayak gitu. Dan OJK juga mendukung data ini dengan adanya data bahwa muda antara usia 18 sampai 35 ini memang tingkat literasi dan inklusi keuangannya lebih tinggi. Jadi dia itu kayak sinkron bahwa memang karena paling melek di digital itu ya anak muda gitu, anak milenial. Jadi teknologi ini sebaiknya memang bisa berkontribusi dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Karena negara yang maju itu memang negara dengan literasi inklusi keuangan yang tinggi kayak gitu. Literasi itu pada intinya dia tahu, memiliki pengetahuan. Kalau inklusi itu dia menggunakan seperti itu. Jadi fintech ini tapi saat ini fintech juga belum bisa terlepas dari dunia perbankan, karena kayak misal kita pakai GoPay pun kita intinya pakai rekening kita kan, mungkin kita ke ATM atau kita pakai banking lalu diisi GoPay atau OVO-nya seperti itu. Jadi memang dia berjalan beriringan. Jadi sebetulnya perbankan juga nggak perlu terlalu takut sama fintech karena memang beda pasarnya. Tapi saat ini sebenarnya ini tapi nggak saya masukkan ke sini. Saat ini sebetulnya juga sedang berkembang teknologi blockchain yang menghilangkan sama sekali peran perbankan. Tapi saya tidak mau terlalu dalam membahas di sini. Nah, beberapa manfaat fintech ini salah satunya memang dia lebih bisa melayani lebih personal dan menjangkau masyarakat lebih luas. Jadi orang-orang di desa itu asal punya smartphone dia bisa melakukan transaksi keuangan gitu loh, tanpa harus mengantri di bank, tanpa ATM dan sebagainya. Terus dia juga nggak perlu takut karena jauh lokasi dan sebagainya, dia bisa menggunakan transaksi keuangan dengan mudah hanya pakai smartphone kayak gitu. Sehingga memang adanya fintech juga pada akhirnya meningkatkan konsumsi masyarakat kan. Nah, manfaat-manfaat ini sebetulnya bermanfaat untuk kita masyarakat karena bisa mengaksesnya lebih murah dan mudah kayak gitu. Dan cuman ya paradoksnya adalah bahwa selain meningkatkan literasinya, tapi juga ternyata bisa meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat ya, karena mudah ya udah beli. Sampai teman saya pun curhat, teman saya dia nggak berani bikin m-banking karena takut gampang beli online, karena kalau misal Shopee dengan m-banking dia nggak perlu ke Indomaret atau ke ATM dan sebagainya. Dia sendiri bilang seperti itu. Terus ternyata fintech untuk milenial ini yang saya amati bahwa ternyata juga banyak di perannya adalah mendukung para pendiri startup di kalangan milenial untuk membuka peluang pasar, tetapi sekaligus membantu masyarakat, sehingga banyak muncul socialpreneur milenial yang menerapkan terutama metode crowdfunding. Metode crowdfunding itu kayak urunan lah, gotong royong. Jadi kayak misal kita bisa.com kalau misal untuk ini ya beramal, tapi ternyata untuk kayak investasi juga banyak. Kayak misal saya punya desa binaan untuk peternakan, nanti dananya dari crowdfunding lewat fintech kayak Amanah, Pandang-in, Investri, Amarta dan sebagainya. Dan sebetulnya perusahaan-perusahaan ini juga di backup, dibantu juga investasi besar-besaran oleh bank-bank BUMN sih di belakangnya. Cuman karena fintech-fintech ini lebih bisa menjangkau masyarakat yang lebih ke dalam, bank ini rela mengucurkan dananya untuk mereka, itu sehingga perekonomiannya jalan secara bagus. Nah, kemudian terkait perilaku konsumsi ya, ini sebetulnya kayak curhatan sih. Saya belum benar-benar mendapatkan data yang valid karena agak susah sih ngambil data-data GoPay, OVO kayak gitu. Jadi belum sempat saya cari bahwa ternyata perilaku kita juga dikontrol. Kayak misal mereka kan lagi bakar uang ya, istilahnya kayak GoPay, OVO, jadi banyak diskon. Pada akhirnya kayak misal sebenarnya kita nggak butuh nih
Misal kita cuma butuh makan burger satu, tapi karena lagi diskon nih, ya udah beli dua karena dia diskon 50%. Pada akhirnya kita bukannya menghemat malah boros karena sebenarnya kita makan satu pun cukup kayak gitu. Terus atau kita pada akhirnya mengajak orang lain untuk beli sehingga orang lain jadi konsumtif juga kayak gitu. Terus ada juga kekhawatiran bahwa kekhawatiran dari generasi sebelum milenial ya, bahwa kalau dulu orang kerja dia akan rajin menabung sehingga beli rumah, mobil dan sebagainya untuk masa depannya. Tapi di zaman sekarang ngapain beli mobil, ngapain beli motor, orang bisa pakai Gojek, Gokar, kita nggak perlu capek ngerawat, kita nggak perlu tempat parkir, apalagi di Jakarta susah lahan parkir dan sebagainya, kayak gitu. Akhirnya mereka nggak punya aset kayak gitu. Selain itu kalau kayak tagihan bulanan kan juga banyak banget sekarang menunya. Bahkan kemarin saya agak kaget lihat GoPay, ini mana menu bill BPJS, ternyata saking banyaknya fitur yang diberikan, pada akhirnya dia banyak sekali sehingga nggak muat gitu di dalam ini displaynya dia. Agak kaget juga kemarin itu. Oh, ternyata sampai seperti ini, bahkan kita bisa investasi emas, investasi reksadana dan sebagainya lewat satu aplikasi, dan itu pada awalnya adalah aplikasi jasa transportasi. Terus ada kekhawatiran bahwa ini kayak gimana masa depan anak-anak milenial ini, apakah benar-benar akan sejahtera istilahnya dibanding generasi sebelumnya atau justru lebih terpuruk karena ternyata mereka lebih konsumtif kan karena menggunakan jasa-jasa, kecuali mereka yang udah terliterasi sehingga mereka sudah berinvestasi reksadana emas atau dan sebagainya. Tapi belum tahu ini hasil risetnya apakah mereka memang banyak yang lebih investasi atau justru konsumtif kayak gitu. Dan dari materi yang dulu saya ikut course juga, ternyata kita benar-benar perlu waspada dengan berbagai aplikasi fintech yang di Play Store. Coba aja teman-teman nanti buka Play Store terus ketik pinjaman online atau sebagainya, itu ternyata banyak sekali. Dan dari pembicara itu bilang ternyata banyak yang mengantongi izin resmi dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang memang regulatornya. Mereka banyak yang membuat aplikasi macam-macam, tapi sebetulnya secara deskripsi sama. Kemungkinan besar juga bahwa pembuatnya itu bukan orang kita, mungkin orang China dan sebagainya yang memanfaatkan ya masyarakat kita agar seperti itu, sehingga secara definisi deskripsi itu mereka hampir sama, jadi kayak kopas-kopas doang tapi beda-beda macam aplikasinya kayak gitu, dan pasti dengan iming-iming bunga rendah dan sebagainya, padahal mereka sebenarnya terjerat kayak gitu pinjaman online yang seperti itu. Karena kita sendiri di desa, apa ia tahu OJK, apa ia tahu peraturan, kita kan banyak yang buta hukum juga ya seperti itu, sehingga mudah sekali menjerat para peminjam ini. Dan herannya data kita juga dihack sama mereka gitu, sehingga kalau kita telat melunasi ya semua orang akan dihubungi, mungkin termasuk bosnya, kan sampai ada kasus yang dikeluarkan juga karena bosnya dihubungi oleh si debt collector dan sebagainya. Hal ini memang seiring dengan memang penetrasi digital masyarakat kita itu sangat tinggi ya. Dari data We Are Sosial, kaum urbannya aja udah 56%, jadi lebih banyak yang di kota daripada di desa. Terus pengguna aktif media sosialnya juga hampir 50%. Artinya ya mereka sangat getol dengan HP, internet, dan apa yang dilihat itu pasti akan mengubah pola pikir mereka, sehingga mereka ada keinginan untuk membeli ini, membeli itu, dan tidak lagi berpikir cerdas kayak gitu. Jadi kita juga perlu sadar kayak para ini ya, company yang punya aplikasi ini tuh sebetulnya juga memanfaatkan big data dan artificial intelligence. Kita cek aja di HP kita, padahal saya nggak ngaktifin GoFood, tapi dia muncul pop-up-nya kayak notifikasi diskon makanan dan sebagainya. Jadi kayak misal kita mungkin punya habit beli martabak setiap akhir weekend kayak gitu, tapi sebulan kemudian kita nggak beli, itu bisa aja muncul pop-up notifikasi adanya diskon martabak, karena mereka tuh udah merekam aktivitas kita kayak gitu. Aktivitas misal pembayaran bill biasanya kapan, biasanya pasti mereka udah menyimpan itu, sehingga itu jadi marketing mereka juga, untuk data marketing mereka.
Kemudian terkait pertumbuhan ini ya, ini agak mencengangkan juga bahwa ternyata pertumbuhan peer-to-peer lending atau yang fintech untuk yang kredit itu pembiayaan atau pinjem itu meningkatnya sampai 250% hanya dalam waktu 1 tahun. Nah, tetapi yang jadi anehnya adalah ternyata jumlah antara orang yang pengen minjem dengan yang memberi pinjaman itu gapnya jauh ya, dari angka jutaan yang pengen minjem sementara yang memberi pinjaman atau kayak investornya itu cuma ratusan ribu. Ini juga nunjukin kalau emang kesejahteraan kita tuh masih rendah kayak gitu, karena kalau negara maju yang kesejahteraannya udah tinggi itu mereka akan lebih memilih jenis yang wealth management kayak gitu untuk investasi, reksadana dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang perlu apa ya, mawas diri, dan kita perlu meliterasi orang-orang di sekitar kita juga agar nggak mudah terjerat seperti itu. Ya, jadi memang terdapat tantangan di balik efisiensi fintech itu sendiri. Jadi pertama itu terkait keamanan sistem. Semakin canggih, pasti memang para istilahnya para hacker itu justru juga semakin pintar ya. Jadi semakin tinggi juga resikonya kayak gitu. Kita harus periksa benar-benar apakah memang ketika kita install itu kan pasti ada kayak allows, image, contact dan sebagainya. Itu kita allows kalau kita mengizinkan kira-kira data itu memang benar-benar hanya digunakan oleh si aplikasi itu atau justru dijual, misalnya gitu. Terus yang kedua, adanya potensi memang kehilangan atau kemampuan finansial. Jadi kalau misalnya ada penipuan atau penyalahgunaan kayak gitu-gitu, itu juga perlu diwaspadai. Jadi kalau bisa emang kita lihat apakah aplikasi yang keuangan yang kita gunakan itu mengantongi izin seperti itu. Yang ketiga itu terkait pencurian identitas. Ini juga kemarin kan sempat heboh yang Tokopedia terus datanya ternyata dicuri oleh orang pihak ketiga sehingga semuanya bisa mengakses data kita. Itu juga kita perlu tahu kayak gimana sih perlindungan data pribadi kita kayak gitu. Di Indonesia sendiri intinya terkait fintech ini ada 2 regulatornya, yaitu Bank Indonesia untuk yang terkait pembayaran sistem transaksi. Tapi kalau untuk yang terkait pinjaman kredit itu diawasinya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ini saya tampilkan juga beberapa aturannya secara singkat. Jadi pada intinya bahwa kita itu menikmati layanan digital, tapi kita juga harus cerdas agar nggak terjebak bayang-bayang kemudahan yang ada. Dan bahwa pengelolaan keuangan itu ternyata nggak cuma pemasukan pengeluaran ya, kita harus ada jangka pendek, jangka panjang, kita harus tabungan, investasi, ataupun untuk berbagi kayak gitu. Jadi kita bisa pos-poskan itu, sehingga beberapa hal yang perlu perhatikan yaitu pertama memang kita harus mengenali posisi keuangan kita, sehingga kita tahu batasan pengeluaran. Jadi nggak ya udah asal ada diskon kita ambil kayak gitu. Terus cek keamanan juga dari aplikasi yang digunakan. Terus yang ketiga, bedain antara keinginan dan kebutuhan. Terus yang selanjutnya yaitu kita harus berpegang pada prinsip hidup kita, prinsip keuangan yang kita gunakan seperti apa. 5 tahun ke depan kita mau punya apa, aset apa, tapi bukan tren gaya hidup. Kayak misal tren sekarang ngopi ya, kita ikut ngopi, kita mumpung ada ini nih diskon pakai GoPay, OVO dan sebagainya kayak gitu-gitu. Atau trennya investasi, ya udah kita asal investasi tapi kita nggak ngecek ternyata itu investasi bodong ya, investasi bohongan kayak gitu, ternyata uangnya dibawa lari kayak gitu. Jadi emang generasi milenial tuh perlu cerdas finansial, dan biar kita tuh nggak jadi beban gitu, karena kita memang populasi yang paling banyak di 2030 nanti di saat bonus demografi. Mungkin sekian sih, tapi yang di bawah ini saya masukkan aja gambar-gambar ini buat gambaran teman-teman kayak gitu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih In. Menarik banget. Teman-teman ada yang mau disampaikan, masukan, saran buat Iin, Mbak Yun, Fatur? Mbak Z juga boleh.
Ya, boleh nanti. Ini mana ini mereka nih? BTW itu banyak banget ya. Lebih dari 1.500 gitu. Itu Mbak, tadi maaf kalau Kayak salah tesis. komunikasi ya. Dia mau ikut nimbrung. Oi, oi. Makan. gimana? Mbak Yun, Fatur? Aku masih mikir, mungkin Bayun dulu lah. Mbak Yun kayaknya sambil ngerjain sesuatu deh. Enggak, Mbak. Ini kok suaranya tiba-tiba suka hilang ya. Padahal biasanya nggak gini. Kenapa? Suaranya nggak dengar suara kita? Iya, jadi kalau aku habis terus aku harus ngecek ininya kayak gini. Aku gini, terus ganti lagi gitu kedengeran. Biasanya nggak gitu. Iya, harusnya bisa sih. Heeh. Jadi ya udah aku on kan aja. Tapi maaf kalau ada suara ponakan. Ya udah kalau gitu aku dulu ya. Kalau gitu, kalau Fatur belum ini. Iya Mbak, nggak apa-apa, monggo. Nanti biar aku catet. Eh, Oi, oi. sebenarnya aku kayak malu mau ngasih masukan tapi Ya aku apa? suka tulisannya. Oh iya Eh, Kak. ini Oi, jadi oi, tadi Bentar, yang Mbak, aku catat. pertama, ini aku kalau ini ya, ini oi. aku dapat masukan dari dosenku. Iya gimana Mbak? Eh, biasanya itu kita kalau baca pertama itu orang baca pertama, oh dilihat pertama kali, oh menarik nggak gitu gitu. Kalau nggak menarik ya udah nggak lanjut gitu kan gitu. Aku digituin kan gitu sama dosen. Lah, aku tuh suka di kata-katanya yang ini yang terakhir itu yang ini kayak bener-bener apa sih istilahnya renyah banget itu loh yang di terakhir-terakhir tadi itu Iya. renyah banget bener-bener aku sebagai pembaca itu kayak udah interaktif gitu loh tapi mungkin yang di depan yang di depan yang awal-awal mungkin ditambah pemantik yang serenyah itu gitu loh soalnya aku kayak baca di depan itu mungkin udah sih pengantarnya udah bagus cuma mungkin biasanya kalau ada tulisan kayak kemarin tulisannya siapa ya? Oh tulisannya Mbak Lia. Itu kayak Mbak ada Umul. pertanyaan gitu loh. Oh iya, pakai pertanyaan ya Mbak ya? Ataupun kalau nggak pertanyaan kayak cerita Atau quotes ya? atau atau kalau mau quote kayaknya terlalu ini deh. Kayak cerita fenomena kita sehari-hari yang jadi pemantik. Lah aku tadi tertarik dengan yang temennya ini tuh loh yang ini apa? Dia nggak mau pakai M-banking, takutnya itu dia nggak mau selah gitu ya, nggak mau pengeluarannya loss gitu. Nah, mungkin kayak hal-hal receh kayak gitu, tapi dibungkusnya dengan menarik kayak gitu. Oh Itu iya. hanya gambaran aja sih, maksudnya Iin bisa cari yang lain kayak gitu. Siap Itu sih, Mbak. tapi bagus sih, aku suka. Makasih. Padahal masih banyak kurangnya tuh Mbak. Ya, mungkin ya itu tadi. Kalau kemarin-kemarin tuh PR kita semua ya, aku dan yang lain, itu tuh kayak kita tuh masih kurang di opininya gitu, dari data karena kita sudah terbiasa bikin jurnal kan. Jurnal tuh kan serius gitu kan ilmiah dengan ya. data-data. Tapi kita mungkin belum terbiasa dengan opini-opini yang kalau opini kan dari kita gitu kan. Maksudnya gitu. Mungkin Siap, itu Mbak. aja. Yang lain gimana? Mbak Yun, Fatur? Atau ini ada yang mau di-sharingkan lagi? Menurut Mbak yang gambar kayak gini tuh perlu dimasukin nggak ya nanti? Karena kalau aku jelasin panjang lebar itu pasti akan sangat membosankan. Jadi kayaknya lebih enak pakai pakai istilahnya Suaranya kok putus-putus ya? pakai ilustrasi kayak gitu. Ini gambarnya kamu sendiri? Enggak, jadi enggak. Ini kan ada sumbernya tuh dari OJK, dari Asosiasi Fintech Indonesia. Jadi emang kebetulan aku emang
nggak tahu dari mulai tahun 2019 kemarin emang fokus ke fintech kayak gitu. Jadi aku banyak ngikutin seminar, termasuk kebetulan aku juga ini sebenarnya bahan presentasi aku dulu kuliah kayak gitu. Yang aku tulis ini sebagian bahan presentasi aku kuliah kayak gitu. Aku tuangkan ditambah opini aku kayak gitu. Ini kan ada sumbernya nih OJK dan sebagainya kayak gitu. Tapi itu nanti disisipkan di tulisan-tulisan kan, maksudnya nggak jadi satu gitu kan, In? Enggak sih. Nah, ini aku tuh karena bingung kan. Terus apa kan itu cuma 1.200 pas aku nulis, udah ini 2.000 terus ya udahlah aku biarin dulu sampai sini terus ini aku masukin sini buat ngasih tahu teman-teman sebetulnya ya kayak gini loh fintech mapping tuh kayak gitu. Cuman kalau mau ditaruh di tengah-tengah bisa nanti aku edit aja. Kalau emang boleh aku taruh di tengah. Boleh kok. Kemarin siapa ya? Kalau nggak salah Fatur ya. Fatur kemarin siapa sih, ada yang tanya gitu. Boleh nggak sih dikasih kayak grafik-grafik kayak gitu tuh? Boleh kok, biar menarik. Tapi mungkin kalau terlalu banyak juga kayaknya jangan terlalu banyak juga. Mungkin satu dua gituin. Sebetulnya ini dua aja sih. Yang atas ini kan belum ada contohnya. Yang nomor 2 ini kan dia ada contohnya OVO dan sebagainya kayak gitu-gitu. Ini nanti aku hapus yang atas kayak gitu. Nah, ya. Boleh. Bagus kok. Gitu aja sih Mbak. Nanti aku taruh di tengah terus kasih keterangan sedikit yang menggambarkan maksudnya itu apa kayak gitu. Oke, sip. Gitu. Gimana Maaf yang ya Mbak, lain? aku nggak masukin ini. Aku boleh masuk, Iya, Ya monggo. Mas, monggo. Mbak Ilmi? Iya, monggo. Mbak, aku mau coba ngasih masukan ke ini Monggo ya. Mas. Oh ya, monggo silakan. Halo. Halo. Ini kayaknya Faturnya yang terkendala suara ya. Waduh, putus-putus ya. Bentar. Udah masuk. Suaranya Fatur udah masuk. Jelas kok di sini. Mungkin yang di sana terdengarnya nggak jelas. Monggo kalau Mbak Yun mau pakai chat silahkan. Fatur kayaknya sisanya sinyalnya yang agak susah mungkin. Nanti dia. Halo. Sorry. Halo. Iya, silakan. Sinyalku lagi jelek. Iya, baik. Mungkin jadi pertimbangan buat Mbak ini ya, mungkin kita jadikan masukan. Halo. Kan nggak terakhir. Iya, halo. Oke. Ini nih. Tadi kan aku sempat live beberapa kali, mungkin kelewat. Tapi sepanjang yang aku tadi Mbak banyak menjelaskan terkait berbagai permasalahan, juga banyak sekali data-data terkait fintech yang di Indonesia saat ini. Nah, tapi ketika menuju ke kesimpulan, terus pembahasan, opini, itu sepertinya semuanya itu address-nya itu ke masyarakatnya ya. Tapi kayaknya belum masuk. Pemerintahnya sebenarnya gimana sih di arah fintech ini seperti apa? Oke. Peran pemerintah ya, Mas? Mungkin bisa dipertimbangin nih, jadi buat biar apa ya, dari sudut pandang kita jadi balance gitu. Oke, Dari kedua hal ini mungkin itu bisa jadi sinkronisasi keduanya itu menghasilkan fintech yang mungkin maksimal dalam pelaksanaannya di lapangan. Mungkin itu aja sih aku Mbak. Oke. Maaf Mas, jadi tadi ininya peran pemerintahnya belum ya? Ya sejauh yang aku dengerin kayaknya belum. Oke. Jadi Ada mungkin lagi biar nggak Mas? bisa. Tadi aku hilang suaramu tuh. Ada lagi nggak yang tadi aku kelewat? Enggak itu aja. Kalau dari aku itu aja. Oke. Ya.
Udah Mbak Ilmi. Oh iya, halo udah. Ada yang lain nggak? Mbak Yun tadi, Mbak Yun mungkin bisa ditanggapi pakai voice in. Gimana? Mbak Yun. Iya, Ini Mbak Yun aku kan baca pakai lagi. chat. Iya, Oh boleh iya, ini. ditanggapi ini. Iya. Makasih Mbak Yun. Iya, nanti gambarnya kayaknya satu aja atau dua. Nanti aku masukin tengah-tengah ya Mbak Yun. Nanti aku edit lagi biar lebih concise dan lebih enak dibaca. Termasuk bikin quotes yang di awal ya. Iya, kayaknya aku perlu bikin kayak semacam alur cerita di awal deh. Biar kayak orang didongengin. Oke, udah Mbak Yun. Itu aja kan ya yang Mbak Yun. Udah Mbak Ilmi. Mbak Zai. Udah, udah. Oke. Kamu manggil aku Zai apa Ilmi? Konsisten dong. Bingung. Yang lain manggilnya apa sih? Ya udah. Mbak Udah, Zai nggak aja. ada yang disampaikan lagi nggak dari yang lain? Kalau teman-teman nanti ada kritik yang apa kayak menyusul di WA aja nggak apa-apa. Nanti aku share filenya juga di WA deh. Iya, boleh. Nanti bisa ngobrolnya di grup ya, biar rame grupnya. Iya. Share-nya di grup aja ini. Apa? Di-share di grup aja nggak apa-apa. Iya, siap. Aku Ilmi, maaf ya aku belum bisa ngirimin tadi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Mbak Yun, Mas Fatur udah ngasih masukan, Mbak Ilmi, Mbak Zai. Sama-sama. Oh iya, Oke. nanti teman-teman yang lain ini belum ada kesepakatan, tapi tadi beberapa itu bilangnya besok. Mungkin nanti aku coba konfirmasi lagi ya, maksudnya biar mereka siap besok ya, siap buat presentasi gitu. Kalau nggak kayak yang kemarin pakai Facebook itu. Mungkin Ya, sama ini sekalian untuk pengumpulan terakhir teman-teman disepakati aja hari apa gitu. Nanti biar tulisan anak-anak yang terkumpul biar kita bisa memastikan berapa tulisan yang bisa dipublish gitu. Oke. Mungkin habis pengumpulan terakhir itu kita masih ada kayak semacam review dikit gitu loh. Mungkin ada yang ditambahi, dikurangi kayak gitu ya. Betul. Bener Mbak, perlu banget. Dan itu biasanya lebih lama. Kira-kira pengumpulan terakhir kapan nih? Sekarang kan hari Minggu tanggal 17. Kira-kira berapa hari setelah ini mau pengumpulan terakhir? Kalau minggu depan itu Lebaran kan Mbak? Iya. Kalau gimana? Sebelum Lebaran. Iya. Dulu sebelum Lebaran aja. Ya? Lebaran itu tanggal 25 ya. Berarti Jumat Mbak. Kalau Sabtu kan takbiran. Iya, hari Jumat aja gimana? Monggo. Ya, berarti itu ya, nggak apa-apa. Menurutku bagus Jumat, tapi teman-teman benar-benar itu kayak jadi pertimbangan kalau misalnya tulisan nggak masuk di hari itu berarti kita harus ngambil konsekuensi gitu loh. Jadi beberapa tulisan aja yang bisa kita akomodir gitu loh. Yang lain kita ya mau nggak mau kita eliminasi dulu gitu loh. Jadi gimana caranya biar kita ngasih penekanan ke teman-teman semua kalau Jumat itu nggak terkumpul ya nggak bisa ikut publish gitu. Itu aja. Biar ada pressure ya. Oke, hari Jumat ya. Kira-kira setelah hari Jumat itu kan udah pengumpulan terakhir. Ini mau kayak ada finishing gitu nggak sih bareng-bareng atau gimana? Enaknya? Ada tim editor khusus kan Mbak? Maksudnya yang dari teman-teman itu misalnya kayak Mbak Zai, Fatur yang maksudnya kayak yang ngebaca semua terus ngecek mana-mana yang perlu direvisi terus nanti kita dibalikin kita revisi masing-masing kayak gitu. Ini mungkin lebih ke teknis apa sih namanya, reviewnya lebih ke teknis aja kali ya. Maksudnya ya teknis tulisan kan. Soalnya kalau ini saya tidak berkompeten.
kita nggak ngerevisi substansi gitu karena kan beda-beda Iya, mungkin disiplinnya, iya. mungkin redaksi, typo dan sebagainya itu aja. Teknis Gitu penulisannya aja aja. ya. Biar ini Oke, Mbak, biar koheren setiap paragrafnya. Takutnya ada yang loncat kayak gitu kok. oke, siap. Udah ya. Gimana? Ada tambahan Mm-mm. lagi? Tambahannya stay safe aja Mbak. Iya, Heeh, biar kalian juga ya, sehat-sehat semua. sehat-sehat. Mm-mm. Amin, ya Allah amin. Mau lebaran. Amin. Semoga dimudahkan ibadah Hmm, Ramadan. Amin. Oke Mbak. Oke, itu aja ya. Ini tadi Ya sebenarnya Mbak. yang buka siapa coba? Yang buka siapa Mbak tadi? Yunita. Bukan ditutup. Mbak Yuni. Mbak Ilmi aja yang dulu. Halo, halo. Halo Ya, Mbak. Mbak, monggo ditutup. Sorry, kepencet. Oh, enggak. Makasih. Kalau menurutku sebelum menentukan Jumat, apa nggak sebaiknya di polling dulu di grup? Maksudnya, ya nanti kalau memang pilihannya Jumat, tapi setidaknya nggak kita berempat yang nentuin Jumat. Mm-mm. Iya, Diomongin lagi. benar-benar, Mbak. Mm-mm. Yang buat Mbak Yin kayaknya udah sih itu tadi ya, udah pepek kok, cuman kayaknya gambarnya satu aja sama yang itu tadi. Itu nggak kebanyakan kok Mbak. Aku 2000 ya. Oh, 2000 ya? 2000 kata. Itu membaca awal doang, terus habis Mungkin itu 1.500 gituin, 1.600, 1.500, 1.500. 1.500. Heeh. Boleh. Oh gitu ya. Soalnya kan di situ tulisnya maksimal 18 halaman. Aku 14 halaman. Aku mikirnya kayak gitu. Iya nggak apa-apa dikurangin nanti. Iya nanti tadi Oke. nyambung ke Mbak Yun. Nanti dilempar aja ke anak-anak, tapi kita kasih ini ya, kita kasih usulan Option. kalau dari teman-teman yang diskusi malam ini itu Jumat, apakah ada yang keberatan gitu aja. Kita menurutku jangan terlalu banyak ngasih opsi gitu loh ke anak-anak. ya udah kalau Iya, gitu nanti ya pasti pilihannya nggak jelas. ya Jadi tahu-tahu kita kita tulis kita langsung Jumat gitu. kita, Tapi kita maksudnya ngasih kalau anak dari Jumat, apakah ada yang keberatan atau misalnya hari apa? Kalau misalnya keberatan disuruh ngasih apa namanya keberatan itu kenapa dan hari apa menurut dia yang bagus gitu aja gitu. Gimana? Kalau nanti satu hari Ya, nggak pada apa respon maksudnya di kita Japri. tapi Kita belum ke cuman forum. ya tadi loh. Atau gini, kalau semisal kita ngasihnya hari Jumat ya, tapi semisal ya hari Jumat, terus pas hari Jumat itu ada yang katakanlah molor karena ada sesuatu hal, tapi dia masih punya, teman-teman masih punya niat untuk tetap join lah, itu mungkin harus dikonfirmasi lagi dia bisanya, maksudnya apa ya, menyanggupinya hari apa Nah, kayak gitu. Kalau sudah komitmen. di luar nah, hari itu, justru kita tinggal kayak gitu. Gimana? ya nanti itu exception aja. Jadi kalau misalnya nanti Jumat, tapi kalau ternyata dia masih berminat dan ada halangan yang nggak bisa ditinggal, ya nanti itu biar konfirmasi secara pribadi aja kayak gitu. Kalau benar-benar dia berniat menyelesaikan ya, dia nyanggupinya hari apa boleh, tapi itu exception aja, jangan di share di grup menurut gue kayak gitu. Iya. Karena biar anak-anak biar greget dulu gitu loh. Monggo yang lain. Iya sih, ya udah saya setuju sih kalau gitu. Tapi mungkin aku tuh kayak pengen apa sih? Ya, PR buat diriku sendiri sih. Kayak gimana caranya ini kan menghitung hari sebelum deadline itu kayak biar teman-teman semangat gitu loh nulisnya kayak gitu. Saling menyemangati gitu. Gimana ya caranya? Bikin ramai grup Mbak. Iya, makanya. Ya nanti besok mulai di itu aja apa namanya di encourage aja kayak misal mungkin Mbak Ilmi atau apa pura-pura nge-share kayak ini kayak nge-share dokumen kayak gini habis itu nanti aku nanggepin Mbak Ilmi nanti Mbak Ilmi ganti nanggepin aku di grup jadi kayak diulang aja terus nanti biar teman-teman tuh ikut ngeliat kayak gitu aku Iya, sebenarnya gitu aja ya. yang kemarin tuh aku nggak enak kan waktu Mbak Umul nge-share kok aku doang yang ngomen mana panjang banget lagi aku mikirnya kayak gitu jadi kayaknya emang perlu di skenario juga kayak gitu Iya, gitu aja ya.
saling Atau di Japri juga nggak apa-apa. di grup aja biar rame. Nggak, maksudnya kalau misalnya satu hari itu nggak ada respon, mungkin Mbak bisa Japri, ayo gimana teman-teman, mau mau kayak gimana kayak gitu. Iya, iya, iya. Sip. Oke, Oke, gitu Mbak. ya. Siap, Mbak. Makasih ya, Mbak Mbak. Yun Maaf mau ya. sama-sama. Mbak Yun monggo ditutup, tadi yang buka Mbak Yun ya. Mbak Zai juga nggak apa-apa. Oh iya, tak. Enggak di Mbak Ilmi aja, Mbak Ilmi aja. Monggo. Oh ya udah gitu. Oke ya, kalau nggak ada ya tak tutup. Ayo Mbak Ya, Ilmi, Mbak. Mbak Ilmi, Al-Fatihah, Mbak. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau menyempatkan buat presentasi dan mendengarkan presentasi dari Iin. Semoga setiap pertemuan kita dicatat sebagai ikhtiar kita buat mencari ilmu kayak gitu. Semoga bisa menjadi bagian dari ibadah juga. Oke. Sekian dari saya sih. Jangan lupa istirahat teman-teman dan semangat buat tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung live aja ya. Oh ya Mbak Yun, makasih banyak udah bantu recording. Sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.